Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar karangan dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, yang mana di pembahasan atau pertemuan terakhir kita sampai di pembahasan yaitu adalah diantaranya hukuman atau diantara termasuk dosa besar, yaitu adalah seseorang yang berbuka puasa di siang hari tanpa memiliki udzur, tanpa memiliki alasan secara syar'i. Adapun ya, kalau dia membatalkan dengan udzur atau yang dijelaskan atau dibolehkan oleh syariat, maka itu ya jelas dibolehkan. Ya, apalagi kemarin juga kita menjelaskan beberapa hukum di antara orang-orang yang membatalkan puasa tanpa alasan secara syar'i. Adapun pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali bab selanjutnya. Di antara dosa besar atau termasuk daripada dosa besar itu adalah seseorang meninggalkan ibadah haji padahal dia mampu. Kenapa di sini dikatakan dosa besar ya? Meskipun memang kalau kita mengikuti pendapat Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ya, beliau dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau ya, maka dihukumi dia telah kafir, telah kufur, keluar daripada agama Islam. Ini kalau mengikuti pendapat Hasan Al-Basri dan ulama-ulama yang lainnya ya, orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu secara sengaja, maka dia keluar daripada agama Islam. Ini menurut pendapat Hasan Al-Basri dan ulama-ulama yang lainnya ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya haji itu diwajibkan untuk Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila, yang mereka mampu untuk melaksanakannya, mampu untuk mengerjakannya. Faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ya, dan barang siapa yang dia mengkufuri alias dia meninggalkannya,
ya, meninggalkan padahal dia mampu, ya, maka dia telah kufur. Ya, dijelaskan dalam firman tersebut. Ini diantara salah satu dalil yang dijelaskan atau yang digunakan oleh para ulama, diantaranya Hasan Al-Basri dan ulama-ulama yang lainnya, yang menghukumi bahwasanya orang yang meninggalkan haji, ya, padahal dia mampu dengan sengaja, maka dia keluar daripada agama Islam. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah sebuah riwayat dari Ibnu Katsir dan yang lainnya, ya, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ataqal hajja falam yahujja fasawaun alaihi mat. Barang siapa yang mereka ini, ya, meninggalkan untuk berhaji padahal dia mampu, fasawaun alaihi mat yahudiyan, ya, au nasraniyan, ya, maka dia itu nanti wafat dalam keadaan seperti orang Yahudi atau seperti orang Nasrani. Tetapi memang, ya, perkataan di sini atau riwayat di sini maksudnya adalah ini hadis yang tidak tegas, yang tidak menjelaskan apakah dia kafir atau tidak. Ya, makanya para ulama itu yang mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu, dia itu, ya, sebagian ulama berpendapat diantaranya Syekh Utsaimin, ya, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Fauzan dan ulama-ulama yang lainnya, mereka berpendapat orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu, dia tidak keluar daripada agama Islam. Cuman memang dia melakukan dosa besar. Ya, dia berada pada kondisi yang sangat bahaya, ya. Adapun pembahasan atau pendapatnya Hasan Al-Basri itu berpendapat keluar daripada agama Islam. Dalilnya tadi dalam Al-Qur'an, kemudian hadis yang barusan mengatakan orang yang mampu melaksanakan haji tetapi tidak mengerjakannya, maka dia wafatnya seperti Yahudi dan Nasrani. Ya, kata para ulama yang berpendapat tidak keluar daripada agama Islam, bahwasanya hadis tersebut yaitu adalah hadis yang tidak tegas menjelaskan tentang kekufuran, tetapi hanya menjelaskan status seperti orang Yahudi dan Nasrani, dan dia tidak mengeluarkan daripada agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini diantara penjelasan para ulama tentang hukum atau hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan haji, ya, padahal dia mampu. Ala kulli hal, ya, meskipun sebagian ulama yang mengatakan atau berpendapat keluar daripada agama Islam, ya, sebagian ulama mengatakan hanya dosa besar, ya, siapapun di antara kita jelas yang memiliki kemampuan, maka dia wajib untuk mengerjakan ibadah haji, dan salah satu daripada rukun Islam. Ya, apalagi, ya, di zaman sekarang, ya, saya punya dulu ada, ya, bukan teman sih sebetulnya, ya, ada tetangga, ya. Padahal kalau secara pekerjaan, ya, itu pekerjaannya bukan pekerjaan biasa. Ya, pokoknya pekerjaan yang memiliki jabatan yang orang tidak mungkin lah, maksudnya susah untuk menjadi atau bekerja seperti orang tersebut. Itu, ya, kalau ditanya sama teman kita yang lainnya kapan mau umroh, ya, kapan mau haji, itu alasannya kemana-mana tuh. Padahal dia dengan pekerjaannya, gajinya kita tahu dia gajinya berapa, ya, udah punya gaji gede, bisnis juga dia, ya, pokoknya salah satu bisnis. Tapi sampai sekarang dengan berbagai alasan, ya, dia nggak mau haji dulu, ya, dia nggak mau umroh dulu. Jangan kan haji, umroh aja nggak mau. Alasannya apa? Karena banyak orang miskin. Lah, urusannya apa? Haji itu adalah rukun Islam, ya, yang seseorang tidak akan sempurna kecuali melaksanakan kewajiban tersebut. Inilah apa yang dijelaskan Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang datang dari Bukhari dan yang lainnya, ya. Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, wa inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi SAW mengatakan, setiap umat itu diberikan ujian. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ya, kita selama ini, ya, dari siang sampai malam, ya, nyari uang, nyari harta, tapi
terkadang di antara kaum muslimin mereka tidak sedikit pun ya muncul dari hatinya untuk bisa mengerjakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah haji dan umrah, atau di antaranya adalah umrah kalau misalkan nggak bisa haji. Ya, padahal ya kita tahu ya, bahkan di sini juga dijelaskan ya dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafikun ya ayat 10 itu kan dijelaskan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa penyesalan orang-orang yang mereka kematian sudah datang. Bahkan ya mereka ketika sudah wafat dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan apa? Ya, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu ya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menjadikan harta kalian ya yang selama ini kalian miliki ya untuk menjadikan apa? Ya, menjadikan kalian lupa kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mengerjakan haji. Ya, al-dzikrillah. Ya, di situ dijelaskan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Sebelum datang min qabli ayati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Jangan sampai ya sebelum datang kematian kepada kalian, kemudian ketika datang kematian kepada kalian, kalian mengatakan apa? Meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mensedekahkan hartanya, untuk menjadi orang soleh, untuk bisa mengerjakan berbagai ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah mampu silakan saja. Sekarang haji berapa Pak? Untuk dapat kursinya aja berapa? 25, ya, kurang lebih lah, kurang lebih seperti itu. Itu nanti gimana, dicicil gitu? Saya juga nggak tahu dicicil Pak ya. 25 terus dicicil kurang lebih seperti itu. Artinya ya kalau kita sudah mampu silakan saja ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kita terjerumus menjadi orang yang melakukan dosa besar padahal kita mampu tapi tidak mengerjakannya. Makanya saya salut dengan sebagian ulama ya, atau sebagian ustadz-ustadz kita rahimahullahu taala, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas ya. Beliau kalau dengar kisahnya kan Masya Allah luar biasa ya. Berapa tahun, 17 tahun apa ya kalau nggak salah ngontrak. Itu ketika itu punya rumah dijual. Untuk apa? Untuk haji. Alasannya apa? Kita punya rumah nggak wajib, tapi haji adalah wajib. Sampai seperti itu. Itu keimanan yang sudah luar biasa. Kalau kita kan keimanannya belum sampai di situ, kita mikir-mikir. Ya jangankan rumah lah, kita punya mobil yang bisa digunakan untuk ongkos haji aja kita mikirnya luar biasa. Ya jangankan untuk haji. Ya, kita mau Jumatan di masjid aja kotak amal dipirit ya. Pisahin dulu, mana yang kecil baru dimasukin. Apalagi kita berkorban untuk mengerjakan haji. Ya mana bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau mengorbankan jiwanya, hartanya untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Maka siapapun yang mereka mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar Islam, fa inna min taqwal qulub, itulah ciri seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan kita selama ini ya ngakunya siapa? Orang yang bertakwa. Tapi kita enggak mau mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibadah haji. Bahkan para sahabat Nabi SAW pernah bertanya kepada Nabi SAW, apa sih amalan yang paling utama? Nabi mengatakan adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus apa lagi? Maka Nabi SAW mengatakan jihad fisabilillah. Terus apa lagi? Kemudian Nabi mengatakan melaksanakan haji. Bahkan haji urutannya setelah jihad fisabilillah dalam hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa wajibnya salah satu syariat sebagai ciri seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah, itu adalah mengerjakan salah satunya ibadah haji.
Kan banyak juga ya orang keluar negeri ke Eropa itu bisa aja itu 10 hari, 12 hari keliling Eropa udah gitu sama keluarganya, sama istrinya, tapi nggak pernah ada dalam hatinya untuk bisa menginjakan kakinya di tanah suci. Ya, nggak bisa atau nggak memiliki niat sedikit pun dalam hatinya bagaimana dia bisa beribadah di depan Ka'bah, bisa tawaf, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti apa? Orang tersebut yang memiliki kondisi atau berada dalam kondisi tersebut itu adalah di antara kondisi yang kurang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun memang di sini dijelaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan haji di sini yaitu adalah man istata'a ilaihi sabila, yang mereka memiliki kemampuan. Ya, sebagian ulama ya berpendapat yang jelas kemampuan fisik dan hartanya. Tapi dalam kitab fikih Muyassar itu dijelaskan mampu di sini seperti apa, ya. Bahkan dijelaskan oleh para ulama ya, salah satunya dalam kitab fikih Muyassar itu yang pertama yaitu adalah mampu dalam masalah biaya. Bukan hanya sekedar biaya untuk perjalanan saja, bukan hanya sekedar biaya selama di sana saja, tetapi dia memiliki biaya untuk diberikan atau menafkahi kepada keluarganya yang berada di rumah. Berarti apa? Kalau seandainya selama ini nih saya udah punya duit nih mau haji, ya tapi di sisi lain nggak punya misalkan bekal buat di sana, bingung juga. Ya tapi kayaknya ya kalau sekarang itu kalau di sana itu sebetulnya nggak usah khawatir ya. Kalau cuman urusan cuman makan makanya nggak usah khawatir. Yang khawatir itu kalau mikirnya apa oleh-oleh, nah itu baru khawatir itu namanya. Ya haji belum berangkat yang dipikir apa? Oleh-oleh. Haji belum berangkat yang dipikirin apa? Pasar Baru dan Tanah Abang. Ya. Ke tanah suci aja belum. Ya, padahal di sini dikatakan dia mampu ya untuk biaya perjalanannya ya selama di sananya, kemudian dia memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang kedua ya itu adalah memiliki kemampuan untuk apa? Untuk melakukan perjalanan. Karena memang perjalanan ke tanah suci itu kan bukan hal yang mudah, meskipun ya berbeda dengan zaman dulu. Ya sekarang menggunakan pesawat. Yang namanya naik pesawat juga melelahkan juga. Ya mau terserah pesawatnya bisnis ke VIP ke ekonomi sama. Yang namanya safar itu adalah melelahkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Ya, safar itu apa? Qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan daripada adab. Ya, artinya bagian daripada kesulitan. Tapi kan Ustadz saya mau naik bisnis tetap aja nggak nyaman. Ya mau bisnis mau VIP emang nyaman gitu? Nggak nyaman yang namanya perjalanan itu. Ya makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita dalam keadaan safar itu apa salah satu sunnahnya? Kalau kita safar memperbanyak apa tuh? Bukan memperbanyak perbekalan, tapi memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ketika Nabi menjelaskan bahwasanya safar itu potongan atau bagian daripada adab, ya, artinya dia merasakan kesulitan. Semakin orang itu merasakan kesulitan dalam perjalanan, maka semakin mudah untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syarat yang kedua yaitu adalah memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan yang jauh tersebut atau memiliki kekuatan fisik nanti selama beribadah di sana. Yang ketiga ya, yaitu adalah memiliki kemampuan atau kesehatan secara fisik, artinya tidak dalam keadaan sakit. Tidak dalam keadaan sakit, ya, mampu melakukan berbagai ibadah di sana. Ya, jangan sampai justru ya kita berangkat ke sana dalam keadaan sakit atau misalkan ya gimana ya, karena di kita itu seringnya seperti itu. Kayaknya saya pernah mendengar di satu daerah gitu, di mana lah salah satu pulau itu mereka itu nggak mau haji, nggak mau umroh kecuali kalau sudah tua. Benar, saya mendengar dari lupa saya dari daerah mana gitu. Pokoknya salah satu
pulau di Indonesia. Jadi kayaknya Ustadz di kampung saya ini jarang gitu, meskipun ada yang masih muda udah kaya, karena sudah ada pemahaman-pemahaman yang ini harus dirubah. Jadi haji itu harus tua. Padahal syarat di sini itu bukan masalah tua dan enggak tuanya, dia mampu apa enggak. Kalau tua dia kuat, sehat, silakan aja. Ya, tapi kalau memang tidak mampu, maka apa? Dulu ada riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Menjelaskan, ya Rasulullah, bahwasanya bapak saya ini itu sudah tua renta, bahkan tidak bisa duduk tegak. Di mana kalau dia didudukan di atas hewan tunggangan. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka engkau hajilah untuknya. Artinya apa? Dibadalkan. Kalau memang itu tidak mampu. Ya, kalau memang itu tidak kuat. Dan ini sering terjadi. Ya, mungkin ya dengan berbagai alasan. Karena di kita juga nggak tahu di Jawa Barat itu berapa tahun sekarang nunggunya, 15 atau 20 tahun loh. Kurang lebih 20 tahun. Ya, kalau misalkan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau rezekinya kita, ya insya Allah kita akan ketemu dengan itu. Tapi kalau kita misalkan diberikan jalan yang terbaik, ya mungkin bisa haji lebih cepat lagi. Haji apa Pak? Haji furoda dan yang lainnya. Ya, artinya ketika itu Ibnu Abbas diperintahkan, ya sudah, kalau memang bapakmu ini sudah tua renta, nggak mampu duduk ya dengan tegak di hewan tunggangannya, ya udah ente haji aja untuknya. Artinya membadalkan. Bahkan ini diantara pendapat Syafi'i dan Hambali. Ya, meskipun sebagian ulama ya tidak wajib untuk membadalkannya, tetapi dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, ya kalau memang orang tua kita tidak mampu, ya maka kita membadalkannya. Tapi membadalkan di sini siapa yang harus melakukannya? Orang yang pernah haji juga. Ya, kalau kita belum pernah haji atau misalkan mau umroh membadalkan orang lain, kita aja belum pernah, nggak bisa. Harus orang yang sudah melakukannya. Ya, ini yang harus kita pahami, yaitu adalah memiliki kekuatan, kemampuan secara fisik ya untuk melakukan ibadah tersebut. Kemudian yang keempat, mampu di sini yaitu adalah dia ketika berangkat ke Baitullah tersebut, Baitullah dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan perang ya, bukan dalam keadaan wabah, penyakit, virus dan yang lainnya. Ya, makanya kemarin sempat ramai itu ya pas Covid. Ya, jangankan haji, umroh aja kan nggak boleh ya. Kalau nggak salah berapa tahun? 2 ya kurang lebih. Sebagian orang nih, gimana ini kan haji wajib dan yang lainnya. Ya jelas haji itu adalah kewajiban, tetapi meninggalkan mudarat yang lebih besar itu lebih didahulukan daripada maslahat. Ya, kan berarti apa? Berarti di situ menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk mengerjakan haji. Meskipun duitnya ada, sehat, tapi ketika itu memang kondisinya tidak aman. Ini 4 syarat ini atau definisi 4 mampu di sini yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Fiqih Al-Muyassar. Adapun bagi perempuan itu ditambahkan satu lagi. Apa itu? Mahram. Ini penting. Ya, sebagian kita ini terlalu memaksakan. Ya, bahkan saya pernah ada pertanyaan lewat Japri gitu ya. Ustaz, ini ibu saya ini rencana mau haji ini, tapi memang uangnya cukup ibu saya aja. Gimana menurut Ustaz? Nggak boleh. Oh, tapi kan wajib Ustaz. Ini mampu. Oh, jelas. Ketika ibu antum nggak bisa berangkat dan nggak memiliki mahram, berarti ibu antum memang nggak mampu haji. Meskipun memang masalah mahram ini ada silang pendapat. Ya, ada silang pendapat. Kalau dalam mazhab Hambali secara mutlak wajib harus menggunakan mahram secara mutlak. Ya, ini mazhab Hambali dan Hanafi, wajib mutlak harus menggunakan mahram. Meskipun memang ya dalam mazhab Syafi'i ya mereka itu berpendapat, atau ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i ya dan ulama-ulama yang mengikuti pendapat tersebut, maka mereka itu berpendapat bahwasanya mahram itu tidak wajib. Yang wajib itu apa? Maksudnya bukan mahramnya.
Yang wajib itu adalah keamanan selama perjalanan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya nanti perjalanannya aman, ya, terjaga kehormatannya, ya, terjaga perempuan tersebut, maka ini dibolehkan. Itu maksudnya dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki, ya mereka berpendapat harus dilihat dulu. Kalau misalkan ada orang yang bisa jadi mahram, ya sudah pakai mahram. Tapi kalau nggak ada, misalkan cuma satu-satunya di rumah, nggak ada mahram yang lainnya, ya. Nah, ini dijelaskan dalam mazhab Maliki, dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka seseorang kalau memang tidak ada mahram, maka itu dibolehkan. Tetapi pendapat yang kuat yang mana? Ya jelas pendapat yang kuat adalah wajib menggunakan atau bersama mahramnya. Itu wajib. Dari mana? Jelas hadis Nabi SAW. Di situ jelaskan riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa maha dhi mahramin. Tidak boleh laki-laki dan perempuan itu saling berdua-duaan kecuali ada mahram atau ada mahram yang lainnya, dia memiliki mahram. Wala tusafiril mar'atu illa dhu mahramin. Ya, dan tidaklah seorang perempuan safar kecuali dia apa? Memiliki mahram. Artinya apa? Ini dalil yang tegas menegaskan kepada kita semuanya bahwasanya wajibnya seseorang safar, terutama haji dan umroh, dengan mahramnya. Bahkan dalam hadis tersebut apa dikatakan? Faqama rajulun. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW. Bertanya tentang apa? Tentang istrinya yang akan mengerjakan haji. Padahal apa? Ketika itu bahwasanya aku ini sedang apa? Aku sudah tertulis untuk mengikuti beberapa peperangan. Aku sudah tertulis termasuk dalam daftar untuk mengikuti jihad, peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketika itu diperintahkan oleh Nabi SAW? Engkau kembali saja dan engkau temani istrimu untuk mengerjakan haji. Padahal itu mau jihad. Ya, mau perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi SAW memerintahkannya untuk apa? Untuk kembali. Untuk apa? Untuk menemani istrinya. Ini secara tegas bahwasannya haji dan umroh itu wajib dengan mahramnya. Kalau seandainya ada orang yang berhaji tanpa mahram, ya memang hajinya sah. Hajinya sah, tetapi mengandung dosa. Ya, memang sah tetapi mengandung dosa. Seperti apa? Seperti orang yang haji menggunakan harta yang haram. Ya, kan banyak ya haji menggunakan harta yang haram atau umroh. Gimana harta haramnya kayak gimana zaman sekarang nih? Ya banyak, bisa dengan korupsi. Ya, ada orang dihajikan dengan dana korupsi. Ya, kalau kita tahu itu dana dari dana-dana seperti itu, ya jelas haram, ya dia dosa meskipun nanti hajinya mungkin umrohnya sah. Ya, begitu juga dengan apa? Dana-dana ribawi. Sekarang kan banyak ya dana-dana ribawi, nyicil untuk haji dan umroh. Ya sebagian para ulama ya nggak perlu kita memaksakan harus nyicil. Kan haji dan umroh itu bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Ya kalau kita nggak punya dana, ya, dan kita harus mencil, berarti kita belum mampu. Ya, kecuali mungkin beda lagi. Udah nggak apa-apa nih, pakai aja uangnya nih. Nah, gampang aja digantinya. Ya, itu mungkin beda lagi ya. Tapi kalau misalkan memaksakan diri, ya harus meminjam dari bank, ya dan yang lainnya, maka sebaiknya tidak dilakukan. Karena memang wajibnya bagi yang mampu. Yang berdosa itu siapa? Yang mampu dia tidak mengerjakan haji tersebut. Nah, meskipun ya yang harus kita garis bawahi, ya meskipun memang orang yang melakukan haji ataupun umroh tanpa mahram itu sah tetapi mengandung dosa, memang di sana ada beberapa catatan ya yang dibahas oleh para ulama dalam kitab fikihnya. Yang pertama, ya kalau seandainya nih ada seorang istri misalkan, bahkan dalam mazhab Dzahiriyah beliau mengatakan bahwasanya
tidak wajib, ya, sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu adalah tidak wajib seseorang, ya, haji ataupun umroh, baik punya suami ataupun tidak punya suami, ya, maka dia tidak wajib safar dengan mahramnya. Ini dalam dohiri. Nah, catatan yang harus kita ketahui dalam masalah fikihnya, apabila ada seorang istri izin kepada suaminya untuk mengerjakan haji, meskipun tadi hukumnya apa? Sah, tetapi mengandung dosa. Misalkan seorang perempuan izin, seorang istri izin kepada suaminya untuk mengerjakan haji, ya, meskipun suaminya enggak menemaninya. Nah, sebagian ulama mengatakan itu suaminya tidak boleh melarangnya, meskipun suaminya yang melarang. Kenapa? Alasannya adalah para ulama itu berpendapat kewajiban kepada Allah itu lebih didahulukan daripada kewajiban kepada suaminya. Sebagian lagi berpendapat kalau seandainya seorang istri pernah bernadar, ya, pernah bernadar. Nadar itu apa? Menjanjikan sesuatu, memberatkan diri dengan suatu janji. Nah, kalau seandainya ada seorang istri yang dulu pernah bernadar sebelum nikahnya, atau misalkan pas sudah nikahnya bernadar di hadapan suaminya bahwasanya dia akan mengerjakan haji meskipun tanpa suami, sebagian ulama berpendapat maka dia tidak boleh melarangnya. Ya, ini diantara pendapat para ulama. Sebagian ulama lagi berpendapat, ya, kalau seorang istri tersebut tidak pernah nadar, tidak pernah janji nadar dan yang lain-lain, maka ketika dia izin kepada suaminya untuk mengerjakan haji tapi tanpa mahram, sebagian ulama berpendapat maka suami wajib untuk melarangnya. Tetapi meskipun di situ ada silang pendapat, maka yang paling utama, yang lebih selamat, maka seseorang lebih baik apa? Lebih baik tetap melaksanakan haji dan umroh itu dengan mahramnya. Itu jauh lebih selamat, itu keluar dari perselisihan, dan itu diantara pendapat yang kuat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Mereka mengerjakan ibadah haji dan umrah mereka dengan mahramnya. Ini terjadi. Saya pernah gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu ya. Ternyata dulu itu pernah saya membimbing bukan jamaah haji tapi jamaah umroh, ya. Kalau haji mah rata-rata suami istri. Itu saya pribadi nggak tahu, karena apa namanya, kirain ya ada mahramnya, ternyata ada perempuan, maaf ya, janda, ya. Itu umroh. Saya nggak tahu kalau itu misalkan nggak sama mahramnya, karena banyak dulu rombongannya kurang lebih 10 bis. 10 apa 12 lupa saya di tahun yang lalu. Ternyata apa, pas saya tanya nggak ada sama mahramnya. Nah, kita gimana, nggak mungkin kita memulangkannya. Dan ini juga terjadi zaman sekarang. Ya, beberapa hari yang lalu ada yang pengen umroh lagi. Ustaz, gimana ini? Ini pengen umroh tapi anak-anaknya nggak mau nemenin. Nggak bisa, saya bilang. Ya, saya jelasin memang dalam mazhab Syafi'i itu membolehkan, tetapi bukan berarti perbedaan mazhab ini, ya, perbedaan pendapat ini kita bisa seenaknya, nggak bisa. Meskipun pendapat A boleh, pendapat B boleh, tetapi tetap kita sebagai seorang muslim maka mengambil pendapat yang paling kuat. Ya, intinya itu di pembahasan fikih, ya, insyaallah nantilah kalau ada pembahasan fikih, ya, baru kita jelaskan secara panjang lebar tentang apa? Tentang hal yang berkaitan dengan haji, ya. Bahkan dalam kitab yang kita bahas ini, dalam kitab Al-Kabair ini kan dari awal kita kalau perhatikan menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan rukun Islam yang selama ini kita ketahui. Ya, yang jelas inti dari penjelasan pembahasan hari ini bahwasanya orang yang meninggalkan haji kemudian dia mampu bahkan memiliki harta, di antara pendapat, ya, hampir mayoritas ulama, maka hukumnya adalah dosa besar dan tidak mengeluarkan daripada agama Islam. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya dulu para sahabat itu tidak pernah memandang suatu hal
yang bisa mengeluarkan seseorang daripada agama Islam kecuali adalah seseorang meninggalkan sholat. Di situ tidak dijelaskan meninggalkan haji. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita melanjutkan pembahasan yang selanjutnya atau bab selanjutnya. Ya, pada hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Ya, saya mohon izin ya sampai Isya, tidak dilanjutkan lagi. Insyaallah kalau pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.